Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali pada kesempatan yang pertama di channel Al-Hikmah. Kita akan belajar bersama tentang biologi. Sebelum kita mempelajari tentang materi, mari kita simak terlebih dahulu ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, luar biasa. Setelah kita menyimak tersebut, maka kita sekarang akan mempelajari dan mengkaji. Hari ini atau pada kesempatan video kali ini, kita akan mempelajari tentang sel. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat mungkin di SMP atau di kelas 10 kemarin? Apakah yang dimaksud dengan sel itu? Sel adalah satu unit terkecil dari makhluk hidup. Ingat, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Masih ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan sel prokariotik itu dan apa yang dimaksud dengan sel eukariotik? Ayo kita ingat-ingat kembali materi kelas 10 yang lalu. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Sudah ingat? Oke, bagus. Sekarang kita bahas sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Kelas 10 kemarin kita sudah membahas sel prokariotik, mulai dari bakteri, protista, sebagian itu. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari yang namanya sel eukariotik, di mana sel ini memiliki yang namanya membran inti. Jadi karena ada membran intinya, berarti sel tersebut terbentuk di dalamnya memiliki yang namanya inti sel. Nah, kemudian sel eukariotik ini dibagi menjadi dua. Ada sel tumbuhan dan juga ada sel hewan. Apa yang dimaksud dengan sel tumbuhan? Apa yang dimaksud dengan sel hewan? Jelas kalau kita mengingat atau mengetahui kata dasarnya adalah tumbuhan dan hewan, berarti dia nanti akan menyusun suatu tumbuhan atau suatu hewan. Apa perbedaannya antara sel tumbuhan dan sel hewan? Nanti kita akan pelajari di belakang, yaitu komponen apa saja atau organel apa saja yang menyusun dari sel hewan tersebut, sehingga ini bisa dibedakan. Oh, ini sel tumbuhan, oh ini sel hewan. Jadi, sebelum masuk ke dalam organel sel, maka yang kita perlu pelajari yang pertama adalah sejarah penemuan sel. Ada yang tahu kira-kira sel itu ditemukan tahun berapa dan oleh siapa? Yang tahu angkat tangan, langsung tulis di komentar. Sudah? Ada yang tahu? Sel pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, yaitu sekitar tahun 1632
sampai 1723 itu masa hidupnya. Dia tertantang mempelajari tentang rahasia kehidupan yang terkecil yang ada di muka bumi ini. Untuk kelas 11 MIA 1, tugasnya adalah mencari sejarah sel dari masa ke masa. Sekali lagi, untuk kelas 11 MIA 1, tugasnya adalah mencari sejarah sel, siapa penemunya, tahun berapa ditemukannya. Langsung ditulis di bawah komentar berikut. Nah, yang berikutnya setelah kita mengetahui sejarah sel, kita akan mempelajari yang namanya komponen kimiawi sel. Kalau kelas 10 yang lalu kita mempelajari objek biologi. Jadi objek biologi atau biologi itu yang dibahas apa saja toh. Objek terkecil dari biologi adalah molekul atau molekul. Jadi tingkatan terendah dalam ilmu biologi yang dipelajari adalah tingkat molekul. Nah, sekarang di sel ini kita akan membahas komponen kimiawi sel, di mana komponen kimiawi sel itu terdiri dari yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian lipid atau lemak, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Inilah yang menyusun dari komponen sel itu sendiri. Setelah kita mengetahui dan memahami mulai dari sejarah sel itu ditemukan, kemudian komponen kimiawi sel, sekarang kita akan lanjut akan mempelajari tentang organel sel atau penyusun dari sel itu sendiri. Sel itu tersusun dari yang pertama adalah membran sel. Nah, ini membran sel. Kemudian kalau di sel tumbuhan ada yang namanya dinding sel. Setelah itu ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan dari sel. Yang keempat yaitu nukleus atau inti sel. Di awal sudah kita jelaskan bahwasanya perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada inti selnya. Sel tersusun dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Kalau sel tumbuhan ada dinding selnya. Nah, yang namanya sitoplasma itu adalah di luar inti sel, itu semua dikatakan sitoplasma atau cairan sel. Nah, sitoplasma dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari badan Golgi atau aparatus Golgi, kemudian ada lisosom, kemudian ada vakuola, kemudian ada ribosom, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, ada mitokondria, ada plastida, ada sentriol. Setiap organel sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekarang yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini, ingat, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel karena dikatakan dinding, ingat dinding ya. Dinding berarti lapisan terluar dari sebuah bangunan. Nah,
Karena di sini kita membahas tentang sel, berarti dinding sel adalah lapisan terluar dari sel. Apa fungsi dari dinding sel itu? Tentunya sebagai dinding, dia berfungsi sebagai penyokong dan pelindung. Ingat, ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Selain sebagai penyokong dan pelindung, dinding sel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air, oksigen, dan karbon dioksida. Berikutnya adalah membran sel. Membran sel ditemukan pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Membran sel sama fungsinya dengan membran sel sama juga dengan dinding sel. Bukan berarti sama persis, bukan. Artinya sama di sini adalah sebagai pelindung atau melingkupi permukaan luar. Ditemukan pada sel tumbuhan juga ada, dan juga pada sel hewan juga ada. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai pelindung, sebagai kontrol keluar masuk materi dari dan ke dalam sel itu sendiri. Ini gambarnya secara lengkap, secara jelas membran sel itu seperti apa, komponen-komponen yang menyusun membran sel juga ada. Ini komponen kimiawi penyusun dari membran sel. Di sana ada protein integral, kemudian ada fosfolipid, ada karbohidrat, dan seterusnya. Silakan dipelajari. Sekarang kita membahas tentang nukleus. Ingat, yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah membran inti. Karena ada membran inti, berarti sel eukariotik ini memiliki yang namanya inti sel atau disebut dengan nukleus. Nukleus terdiri dari nukleolus atau anak inti, berperan dalam sintesis berbagai macam molekul RNA. Ada nukleoplasma, cairan dalam nukleus tersusun dari protein. Kemudian ada benang-benang kromatin atau butiran kromatin yang berfungsi atau yang berikut adalah kromatin. Tampak jelas saat sel tidak membelah, butiran kromatin menebal menjadi struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom mengandung DNA yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi genetik dan juga tempat lalu lalangnya atau tempat informasi untuk sintesis protein. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Apa toh retikulum itu? Retikulum adalah membran berlipat yang mentransport materi-materi dalam sel. Sekarang, perannya apa dalam sel ini? Retikulum merupakan bagian dari sistem transportasi internal antara protein dan karbohidrat ke badan Golgi. Retikulum dibagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah dia mendukung untuk sintesis protein. Kemudian fungsi dari retikulum endoplasma halus, dia adalah untuk sintesis lipid. Berikutnya, organel sel yang akan kita bahas adalah ribosom. Ribosom itu terletak menempel pada retikulum atau terdapat bebas di sitosol.
Fungsi dari ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein dan transfer RNA. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi merupakan kantong-kantong pipih dan vesikel, berfungsi untuk memodifikasi protein yang dibuat di dalam sel, membungkus dan mengekspor protein. Jadi protein disintesis di retikulum endoplasma, dipindahkan ke badan Golgi, ditambahkan karbohidrat, protein yang dimodifikasi dikeluarkan dalam bentuk vesikel. Yang berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel yang memakan bagian sel, mengandung enzim pencerna, berfungsi memecah molekul besar menjadi molekul kecil, dan menghancurkan organel yang sudah tua diganti dengan yang muda. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel penghasil energi. Jadi yang menghasilkan energi di dalam satu sel, bagaimana bisa sel itu bisa hidup, energi itu dihasilkan di dalam mitokondria. Di dalam mitokondria ini memproduksi ATP atau adenosin trifosfat menggunakan energi yang disimpan dalam bentuk makanan. Fungsi dari mitokondria adalah memecah molekul glukosa untuk menghasilkan energi tempat respirasi seluler. Organel berikutnya adalah vakuola, merupakan satu kantong-kantong yang terdapat di dalam sitoplasma. Pada tumbuhan, kantong vakuola ini agak besar karena ada yang menyimpan makanan. Kalau pada hewan itu berukuran kecil dan banyak. Fungsi dari vakuola secara umum atau keseluruhan yaitu adalah menyimpan makanan, menyimpan air, zat metabolik, racun, dan yang lainnya. Dan yang ini terdapat hanya pada sel tumbuhan, yaitu namanya plastida. Ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, yaitu plastida. Ada 3 macam plastida. Yang pertama adalah kromoplas, liokoplas, dan kloroplas. Apa itu kromoplas? Kromoplas adalah plastida yang berwarna karena mengandung pigmen. Liokoplas, plastida yang berwarna putih, berfungsi menyimpan amilum, minyak, dan protein. Yang ketiga adalah kloroplas, yaitu plastida yang mengandung klorofil. Organel berikutnya adalah sentriol. Terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan tingkat rendah. Fungsi dari sentriol ini adalah memisahkan kromosom selama pembelahan mitosis. Atau sentriol bisa disebut dengan membantu pembelahan sel. Nah, berikut ada trik atau ada cara mudah untuk menghafalkan organel sel berserta dengan fungsinya. Pertama, nukongen, nukleus kontrol genetik. Yang kedua adalah mitores, mitokondria, respirasi sel. Berikutnya adalah ribositein, ribosom, sintesis protein. Berikutnya adalah Golgi, badan Golgi, sekresi, ekskresi. Rekonsitein, retikulum endoplasma kasar, mendukung sintesis protein. Berikutnya adalah resipid,
retikulum endoplasma halus sintesis lipid atau lemak. Kemudian misel transsel, membran sel, transport antar sel. Vakuolosel, vakuola, rongga antar sel. Berikutnya adalah di sel beku, dinding sel memberi bentuk kaku karena penyokong. Berikutnya adalah sentrofil, sentriol, pembelahan sel. Berikutnya adalah lisozim, lisosom penghasil enzim. Kelas 11 MIA 2, silakan fungsi dari organel sel ditulis di kolom komentar berikut. Tugas untuk kelas 11 IIS, sebutkan organel sel yang terdapat pada sel hewan dan juga organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Baik, cukup sekian untuk pertemuan pertama materi sel pada makhluk hidup, yaitu lebih spesifik pada sel eukariotik, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.